Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Frididiani dari kelas 1B dengan NIM K73256060 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menyampaikan terkait mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan materi Dinamika Pancasila dari setiap periode dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Wahyudi, Magister Pendidikan, dan Bapak Dwi Hermawan, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Kemudian di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi pembelajaran Dinamika Pancasila dari setiap periode. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan dinamika Pancasila pada setiap periode pemerintahan Indonesia. Yang kedua, menganalisis perubahan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya dinamika penerapan Pancasila pada setiap periode. Yang keempat, menunjukkan sikap kritis terhadap relevansi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Memasuki materi yang pertama, yaitu Pancasila di era awal kemerdekaan yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1959. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia sedang berada dalam kondisi yang belum stabil. Pancasila sudah ditetapkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi penerapannya menghadapi berbagai tantangan. Ciri-ciri penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan. Yang pertama, pergantian konstitusi yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1949 menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1949 sampai 1950 menggunakan Konstitusi RIS. Pada tahun 1950 sampai 1959 menggunakan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Yang kedua, sistem pemerintahannya parlementer yang membuat kabinet sering berganti. Kemudian yang ketiga, Pancasila belum diterjemahkan secara konsisten karena pemerintah lebih berfokus mempertahankan kemerdekaan. Kemudian, tantangan yang terjadi di era awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1959. Tantangan yang pertama yaitu ketidakstabilan sistem ketatanegaraan. Dengan adanya pergantian konstitusi sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 14 tahun dan membuat penerapan Pancasila tidak konsisten. Yang kedua, krisis pemerintahan yang menyebabkan kabinet jatuh bangun dengan rata-rata bertahan kurang dari 2 tahun, serta kebijakan Pancasila sulit dijalankan secara keberlanjutan. Yang ketiga, ancaman disintegrasi bangsa. Pemberontakan yang menguji nilai persatuan Indonesia seperti RMS dan Permesta. Yang keempat, arah politik masih mencari bentuk. Pancasila sebagai dasar negara belum diterjemahkan secara utuh ke kebijakan publik dan fokus utama pemerintah kepada pertahanan negara bukan artikulasi nilai Pancasila. Kemudian, dinamika Pancasila di era Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1966. Era Orde Lama dimulai setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 yang mengembalikan Indonesia
kepada Undang-Undang Dasar 1945. Ciri-ciri dinamika Pancasila pada Orde Lama. Yang pertama, penerapan demokrasi terpimpin. Di sini kekuasaan presiden sangat dominan dan partai politik dibatasi. Yang kedua, Pancasila dipolitisasi melalui konsep Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Ketiga, ideologi komunis atau PKI diberi ruang besar dalam politik sehingga terjadi pergeseran pemaknaan Pancasila. Kemudian terjadi konflik ideologi yang memuncak pada peristiwa G30S PKI 1965. Tantangan di era Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1966. Yang pertama, penyimpangan melalui konsep Nasakom dengan pencampuran Pancasila dengan ideologi nasionalis, agama, komunis yang mengakibatkan kaburnya makna asli dari Pancasila. Yang kedua, dominasi kekuasaan presiden. Demokrasi terpimpin menciptakan sistem otoriter sehingga prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat tidak berjalan. Yang ketiga, konflik ideologi nasional. PKI semakin berpengaruh dalam pemerintahan sehingga terjadi polarisasi dan teror ideologis. Yang keempat, krisis nasional akibat G30S tahun 1965. Peristiwa ini mengancam ideologi Pancasila dan menimbulkan instabilitas masif. Selanjutnya, dinamika Pancasila di era Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto dan berupaya meluruskan Pancasila dari penyimpangan Orde Lama. Ciri-ciri penerapan Pancasila di Orde Baru. Yang pertama, Pancasila dijadikan asas tunggal bagi semua organisasi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985. Kedua, indoktrinasi Pancasila melalui penataran 4P, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Yang ketiga, stabilitas politik dan keamanan diprioritaskan, namun mengabaikan demokrasi. Yang keempat, sentralisasi kekuasaan. Militer berperan besar dalam pemerintahan. Yang kelima, kritik terhadap pemerintahan dianggap mengganggu stabilitas sehingga kebebasan pendapat pun dibatasi. Adapun tantangan di era Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Tantangan yang pertama yaitu Pancasila dijadikan sebagai alat kekuasaan. Asas tunggal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 menekankan kebebasan organisasi, namun nilai Pancasila dipakai untuk legitimasi, bukan implementasi moral. Yang kedua, indoktrinasi formalistik. Penataran P4 berlangsung besar-besaran tetapi hanya bersifat hafalan dan kurang menyentuh penghayatan nilai. Yang ketiga, sentralisasi kekuasaan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme meluas karena kekuasaan terkonsentrasi. Yang keempat, kebebasan berpendapat pun dibatasi, tidak sesuai prinsip demokrasi dalam sila keempat. Kemudian yang kelima, ketimpangan sosial dan ekonomi. Adanya pertentangan dengan semangat keadilan sosial. Yang terakhir yaitu era reformasi yang terjadi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Reformasi dimulai setelah lengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998
yang terjadi perubahan besar dalam sistem politik di Indonesia. Ciri-ciri dinamika Pancasila di era reformasi ini yaitu yang pertama, demokratisasi dan keterbukaan informasi berkembang pesat. Kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan 4 kali pada tahun 1999 sampai 2002 yang memperkuat hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan presiden, otonomi daerah, dan pemilu yang lebih demokratis. Yang ketiga, Pancasila dikembalikan pada posisinya sebagai dasar negara dan ideologi terbuka, bukan lagi sebagai alat kekuasaan. Yang keempat, tantangan baru muncul seperti radikalisme, polarisasi politik, informasi hoaks, dan lemahnya pemahaman Pancasila di generasi muda. Tantangan yang terjadi di era reformasi yaitu yang pertama, radikalisme dan intoleransi. Munculnya kelompok-kelompok yang menolak Pancasila secara terbuka dan menantang sila persatuan dan sila ketuhanan. Yang kedua, polarisasi politik dan identitas yang terjadi pada pemilu dan media sosial sehingga dapat menciptakan perpecahan antar kelompok. Yang ketiga, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Hal ini tentunya mengancam nilai persatuan dan kerukunan nasional. Yang keempat, menurunnya pemahaman Pancasila pada generasi muda. Hal ini sangat berdampak pada era globalisasi dan adanya konten-konten digital, sehingga pendidikan Pancasila sempat dihapus sebelum dikembalikan lagi. Yang kelima, tantangan global yaitu kapitalisme, liberalisme, dan budaya instan yang dapat menggeser nilai gotong royong dan budaya kolektif Indonesia. Yang terakhir yaitu masalah korupsi yang masih sangat meninggi. Hal ini dapat menghambat keadilan sosial dan juga kepercayaan publik kepada pemerintah. Sebelumnya saya telah menyampaikan dinamika Pancasila di era awal kemerdekaan, di era Orde Lama, di era Orde Baru, dan juga di era Reformasi. Di sini dapat diambil kesimpulan berdasarkan materi pembelajaran kali ini, yaitu Pancasila terus mengalami dinamika sejak awal kemerdekaan hingga sekarang. Pada masa awal, penerapannya masih belum stabil. Di Orde Lama, Pancasila mengalami penyimpangan akibat campur ideologi lain. Pada Orde Baru, Pancasila dijalankan secara formalistik dan menjadi alat legitimasi kekuasaan. Sementara itu, di era reformasi menghadirkan tantangan baru seperti demokratisasi, radikalisme, dan polarisasi. Semua dinamika ini menunjukkan bahwa Pancasila harus tetap dipahami dan diaktualisasikan agar tetap menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia. Sekian materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.